Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha wa la yazighu anha illa halik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Agung atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Di pagi yang berbahagia ini kita bisa mengikuti rangkaian kegiatan salat Idul Adha yang kita lakukan pada pagi hari ini setelah kita mendengar saudara-saudara kita pada kemarin hari melakukan wukuf di Arafah. Kita di tempat ini, kemudian pada hari berikutnya kita telah ditetapkan untuk menunaikan ibadah salat Idul Adha di negerinya masing-masing. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala peristiwa Idul Kurban ini benar-benar menjadi ajang takarrub dan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa Idul Kurban ini sesungguhnya kita sedang meneladani Nabi kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau dikenal sebagai bapak tauhid dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun beliau korbankan demi takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk perintah untuk menyembelih anaknya pun yang kemudian ini dijadikan tonggak pengorbanan yang telah dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sejatinya setiap tahun diingatkan tentang sikap-sikap Ibrahim ini, bukan saja meneladani bagaimana beliau berkurban dengan menyembelih hewan-hewan ini. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah yang diambil oleh Allah itu dagingnya maupun darahnya dari apa yang kita korbankan pada Idul Kurban ini, tapi Allah menghendaki adanya ketakwaan yang kita miliki ini hadir dan meningkat di saat kita membutuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu contoh, salah satu perilaku Ibrahim alaihissalam yang perlu dicontoh
diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim suri toladan, begitu juga orang yang telah mengikutinya. Iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah dan dari perbuatan yang kalian lakukan. Kafarna bikum, kami mengingkari terhadap kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Sungguh antara kami dengan kalian telah ada permusuhan sampai kalian bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap Ibrahim yang tidak kompromi dengan kekafiran, termasuk kekafiran yang dilakukan oleh bapaknya, maka sikap ini dikenal dengan nama sikap bara'ah. Sikap yang menunjukkan wala, loyalitasnya hanya kepada Allah, hanya kepada Rasul dan kepada orang mukmin, adalah sikap yang harus kita contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita pada tahun-tahun ini 2023 dan 2024 kita akan mengalami tahun-tahun politik. Maka marilah saya ajak seluruh jamaah untuk kembali kepada keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk tidak memberikan loyalitas, keberpihakan, dukungan kepada orang yang melakukan kejahatan-kejahatan terhadap Islam dan kaum muslimin dan melakukan kejahatan kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Demikianlah kami jadikan di setiap negeri adanya sekelompok orang pembesar yang melakukan kedurjanaan, liyamkuru fiha, dengan cara melakukan kelicikan, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Tidaklah mereka melakukan kelicikan itu kecuali akan berbalik kepada mereka sendiri, sedang mereka tidak merasakannya. Berdasar pada ayat ini, pada Al-An'am 123 ini mengingatkan kepada kita adanya sekelompok elit yang ternyata justru mereka yang melakukan kedurjanaan di negeri kita ini, baik melakukan korupsi, baik melakukan manipulasi, baik melakukan kecurangan-kecurangan yang lain dipraktikkan oleh sekelompok orang elit. Maka waspadalah, terapkan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, yang diambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, untuk kita berbaroah, berlepas diri dari mereka-mereka ini, dari kejahatan mereka, dari keculasan mereka, kelicikan mereka. Maka berikanlah wala hanya kepada orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menggambarkan seperti apa tahun-tahun ke depan ini, kayaknya apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sayati alaikum sanawatun khadda'at, akan datang kepadamu tahun-tahun yang penuh dengan menipu. Dan ciri tahun yang menipu ini, tahun yang memperdaya ini, yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fiha as-shadiq. Orang-orang yang pendusta
dianggap benar, dianggap baik, dan sebaliknya orang yang kemudian terpercaya justru dianggap sebagai pendusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Pada tahun yang menipu ini banyak orang-orang pengkhianat yang diberikan kepercayaan. Banyak orang-orang pengkhianat yang bisa jadi dengan polesan mereka justru mereka yang dipilih, sementara orang-orang yang terpercaya dianggap sebagai pengkhianat. Ulama-ulama yang baik justru dianggap sebagai pengkhianat terhadap negara ini. Tentu ini adalah sebuah fitnah yang sedang terjadi di negeri muslim yang mayoritas kita ini adalah saudara kita adalah muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, akan berbicara di tengah-tengah kita para ruwaibidah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, "Wa mar ruwaibidah?" Siapakah ruwaibidah itu? Maka Nabi menjawab, "Ar-rajulut tabih." Ar-rajulut tabih, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu ilmu, alias orang-orang yang dungu, tidak mengerti ilmu agama. Yatakallamu fi amrin ammatin, berbicara mengatasnamakan orang banyak, mewakili orang banyak, sedangkan mereka tidak punya pengetahuan itu. Inilah yang akan kita hadapi pada tahun-tahun yang akan mendatang, yang biasanya mereka melakukan penipuan melalui media, melakukan framing atau pembentukan opini ataupun yang lainnya sehingga terkesan indah, sedangkan kita sejatinya harus mewaspadai bahwa ada agenda-agenda politik yang bisa jadi ada kejahatan di balik hal tersebut. Maka oleh karena itu kita perlu meneladani kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam berbaroah kepada setiap tawaghid, berbaroah kepada setiap kekufuran, berbaroah kepada kekafiran, berbaroah kepada kemunafikan dan kemurtadan. Kita tidak ingin berada di tengah-tengah mereka ini. Kita tidak ingin memberikan dukungan dan keberpihakan. Kita hanya memberikan dukungan kepada orang yang benar-benar mukmin, benar-benar berada dalam barisan agama ini. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kamu dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, problem kita di negeri kita saat ini adalah kemunculan makhluk yang berbahaya, dan makhluk itu kini dikenal dengan nama oligarki. Sekelompok orang yang memiliki keuangan, sekelompok orang yang memiliki lobby, lalu mempengaruhi sistem pemerintahan yang ada, mempengaruhi pembuatan undang-undang, dan kemudian untuk kepentingan-kepentingan mereka ini. Kita bisa rasakan keadaan itu dengan apa yang tengah terjadi di tengah umat kita saat ini, yaitu upaya untuk pengambil alian minerba yang kemudian undang-undangnya dirubah sehingga kemudian penambangan dan mineral serta yang lainnya yang dihasilkan dari bumi Indonesia ini kurang lebih 350 hektar ada di pihaknya oligarki ini, ada di pihaknya orang asing yang itu tentu dikeruk hasilnya oleh mereka. Kita tidak menginginkan pemberian kepercayaan ini kepada mereka yang pada akhirnya aset-aset negeri kita ini terambil oleh mereka.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau berikan kepercayaan kepada orang selain kamu. La ya'lunakum khabala. Mereka tidak pernah mempedulikan terhadap kalian. Waddu ma'anittum. Mereka lebih suka bila mana kalian dalam keadaan susah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah muncul permusuhan dari mulut-mulut mereka, dari corong-corong mereka dan media mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang masih disimpan, rencana jahatnya, rencana kebenciannya masih sangat besar. Oleh karena itu, waspadalah terhadap mereka-mereka dan jangan terpercaya oleh framing media, oleh pembentukan opini yang dilakukan oleh media seolah adalah orang-orang yang akan berjasa di dalam menyelamatkan negara, menyelamatkan umat, mengangkat harkat. Tapi sejatinya di balik itu ada kebencian terhadap umat ini. Inilah yang harus diwaspadai oleh bangsa Indonesia dari kejahatan para pendukung dan pembela oligarki yang saat ini mereka mendapatkan kucuran dana yang tidak sedikit sehingga kadang bisa membeli kemerdekaan, membeli harga diri, memberi marwah dan membeli semua apa yang kita miliki ini dengan uang-uang mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin, tirulah Ibrahim alaihissalam dalam bersikap berbaroah kepada tawaghit, berbaroah kepada kekufuran, berbaroah kepada kemunafikan dan kemurtadan. Hal ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berlepas diri dari mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan tahun-tahun yang menipu, yang bisa saja akan kita hadapi pada masa-masa akan datang, terutama menjelang 2024. Upaya untuk berebut kekuasaan di negeri kita ini sudah mulai menghangat. Kita perlu waspada dan jangan hanya sebagai pendorong mobil yang mogok, lalu ketika mobil itu sudah berjalan lalu kita umat Islam ditinggalkan. Inilah yang harus kita waspadai dari berbagai kejahatan yang menimpa kepada umat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan inilah yang sesungguhnya yang patut kita teladani dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukan saja menyembelih hewannya, tapi juga kita meneladani sikap wala wal baraknya yang ditunjukkan oleh Ibrahim alaihissalam, dan sikap ini dalam rangka untuk menyelamatkan negeri kita, menyelamatkan kaum muslimin, menyelamatkan aset umat ini berpindah ke tangannya asing dan asing. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, biarpun kita berada di desa, biarpun kita berada di kejauhan dari kota, marilah jangan sampai kita di tahun-tahun yang penuh dengan menipu ini kembali terperdaya. Setiap 5 tahun sekali kita diperdaya dan kita kemudian tertipu kembali, dan terus mendapatkan tertipunya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, sadarlah kalian akan persoalan ini. Marilah kita kembali kepada tuntunan Al-Quran, bagaimana Nabiullah Ibrahim memberikan contoh untuk bersikap bara'ah, bersikap berlepas diri dari berbagai kejahatan yang dilakukan oleh mereka, termasuk kekafirannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memberikan kekuatan dan keteguhan dalam menegakkan kalimat Allah ini, dalam mempertahankan keimanan ini.
agar kita semua selamat menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan menuju kepada ridhanya. Marilah kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna wa arda anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man khadalal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimur ru'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma liqa'ik wa khaira a'malina akhiraha waj'alna min husnil khatimah waj'alna min husnil khatimah. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.